Selamat siang John-Johnku semuanya. Kembali lagi bersama aku di channel Naga Odds, channel yang memberikan prediksi seputar mix parlay, single bet, dan bola jalan. Oke John, bagaimana kabar hari ini? Tentunya kalian masih sehat kan? Di hari Minggu ini John, acara pada kemana John? Di rumahkah atau libur dengan doi John? Ya kalau aku John seperti biasa hari-hari gini aja John. Oke John, di sini seperti biasa aku akan membawakan 4 pertandingan dari 3 liga yang berbeda John. Yang pertama dari Italia Serie A babak playoff, Spezia melawan Hellas Verona. Yang kedua dari Norway Elite Serie, Bodo Glimt melawan HamKam. Yang ketiga John, masih dari Norway Elite Serie, SK Brand melawan Lillestrøm. Dan yang terakhir John dari Netherlands Elite Davis, Twente melawan Spartak Rotterdam. Sebelum melanjutkan ke pertandingan yang pertama John, seperti biasa John, di sini aku akan sedikit mereview Bill tadi malam. Di laga yang pertama John, antara Fajakowski melawan Jakobats. Di sini John, aku ambil di Jakobats tan 1 John. Skor akhir dari pertandingan ini 0-0. Di sini John, kita menang. Di laga yang kedua John, FH Hafnarfjordur melawan Breiðablik. Di sini John, aku ambil di Breiðablik pur setengah. Skor akhir dari pertandingan ini 2-2 John. Sempat unggul 0-2, tuan rumah mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 John. Di sini John, kita kalah. Di laga yang ketiga John, Värnamo melawan Malmo. Aku ambil di Malmo pur 1 John. Skor akhir dari pertandingan ini 1-3. Malmo John di babak pertama sempat tertinggal 1 gol, tapi John, Malmo mampu bangkit dan mampu mencetak 3 gol John. Jadi untuk pertandingan yang ketiga John, kita menang. Dan di laga yang terakhir John, City melawan Inter Milan. Aku ambil di City pur 1. Skor akhir dari pertandingan ini 0-1 John. Di menit ke-68, City mampu mencetak gol melalui Rodri di laga tadi malam John. Di final UEFA Champions League berjalan sangat dramatis, dan gol sematawayang dari Rodri mengantarkan City menjuarai UEFA Champions League musim ini John. Selamat buat City dan ya tentunya pelatih favorit dari aku John, yaitu Pep Guardiola. Jadi John, di build yang pertama kita harus L1 di Hafnarfjordur melawan Breiðablik John. Sayang sekali John. Dan untuk over undernya John, di sini aku ambil yang pertama di bawah 3 antara Fajakowski melawan Jakobats. Di sini John, kita menang. Di laga yang kedua John, aku ambil di atas 2/3/4 antara Hafnarfjordur melawan Breiðablik. Di sini John, kita menang. Di laga yang ketiga John, aku ambil di atas 2,5 FK Värnamo melawan Malmo John. Di sini John, kita menang. Dan di laga yang keempat John, sayang sekali John, kita harus patah. Aku ambil di atas 2,5 antara Manchester City melawan Inter Milan. Jadi John, untuk build yang kedua John, kita harus L1 juga di laga Manchester City melawan Inter Milan. Jadi John, di dua build kita tadi malam kita harus L1. Walaupun aku di sini John cukup kecewa, tapi John melihat City juara rasanya bangga John, karena itu penantian lama dari Pep Guardiola. Dan untuk single bet kita tadi malam John, yang pertama John, aku ambil di Malmo pur 1. Di sini John, kita berhasil JP. Dan di single bet kita yang kedua John, aku ambil di atas 2,5 antara Manchester City melawan Inter Milan. Di sini kita kalah John. Kukira laga Manchester City melawan Inter Milan tadi malam John akan terjadi over. Ya berakhir dengan skor 2-1 ataupun 3-1 John. Tahu-taunya malah 1-0 John.
Oke John, nggak apa-apa lah ya. Yang penting John, kita jangan patah semangat. Kita langsung saja John melanjutkan ke pembahasan kita hari ini John. Oke John, kita langsung menuju ke pertandingan yang pertama. Spezia melawan Verona. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap lek-lekan 1/4, setengah, 3/4 dan purbalik dari Spezia 1/4. Sedangkan untuk over Anda sendiri, di sini Bandot memberikan pasaran 2, 2/4, 1/3/4, 2/2 dan 1/2. Oke John, kita langsung menuju ke statistik dari kedua tim. Di Serie A babak degradasi, Spezia akan menjamu Hellas Verona, di mana Spezia saat ini berada di peringkat 17 dengan 31 poin, sedangkan Hellas Verona berada di peringkat 18 dengan 31 poin. Kondisi tim saat ini, Spezia 25% fit, sedangkan Hellas Verona sama 25% fit. Kedua tim telah bertemu sebanyak 19 kali, di mana 5 kali dimenangkan oleh Spezia, 9 kali dimenangkan oleh Hellas Verona, dan 5 kali berakhir imbang. Kemenangan tertinggi dari Spezia melawan Hellas Verona yaitu 2-1. Sedangkan kemenangan tertinggi dari Hellas Verona melawan Spezia 4-0. Dengan rata-rata gol per pertandingan dari Spezia 0,74, sedangkan dari Hellas Verona 1,21. Di sini John, Hellas Verona sedikit lebih produktif dibanding Spezia. Untuk 6 pertandingan terakhir dari Spezia, di mana mereka kalah 4 kali, seri 1 kali dan menang 1 kali. Sedangkan dari kubu Hellas Verona, mereka kalah 4 kali, seri 1 kali dan menang 1 kali. Hellas Verona belum pernah menang di 4 pertandingan terakhirnya. Spezia kemenangan kandang terakhir melawan Hellas Verona terjadi di tahun 2010 John. Dalam 10 pertandingan terakhir, Spezia bermain di kandang. Di sini Spezia memiliki 3 kali kemenangan, 2 hasil imbang dan 5 kali dimenangkan oleh Hellas Verona, dengan perbedaan gol 11 berbanding 7, membawa Hellas Verona lebih unggul di laga ini John. Untuk 6 pertemuan terakhir dari kedua tim John, di mana John, Spezia menang 1 kali, Hellas Verona 3 kali dan 2 kali berakhir imbang. Dan di sini John, Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Spezia 26,32%, sedangkan untuk Hellas Verona 47,37%, dan untuk serinya John 26,32. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Dari head to head kedua tim, di sini jelas Hellas Verona lebih diunggulkan di laga ini. Dan di sini John, kedua tim sama-sama berjuang untuk melalui zona degradasi, di mana di laga yang kala ini akan kembali ke Italia Serie B. Jadi John, di laga ini kedua tim akan berjuang sangat keras. Dan jika dilihat dari pasaran yang diberikan Bandot John, di sini John, Hellas Verona lebih unggul dibanding Spezia. Jadi John, untuk handicapnya sendiri, di sini aku berani ambil di Verona lek-lekan. Sedangkan untuk over Anda sendiri John, di sini aku berani ambil di over 2 John. Prediksi skor dari aku di laga ini akan berakhir dengan 1-2 kemenangan untuk Hellas Verona. Oke John, kita langsung menuju ke pertandingan yang kedua. Bodo Glimt melawan HamKam. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap 2/4, 2 dan 2,5. Sedangkan untuk over Anda sendiri, di sini Bandot memberikan pasaran 3,5, 3/4 dan 3/4. Oke John, kita langsung menuju ke statistik dari kedua tim. Di Elite Serie ronde ke-10, Bodo Glimt akan menjamu HamKam, di mana Bodo Glimt saat ini berada di peringkat 1 dengan 28 poin. Sedangkan HamKam berada di peringkat 15 dengan 7 poin.
Kondisi tim saat ini Bodo Glimt 100% fit, sedangkan untuk Hamkam 58% fit. Kedua tim John telah bertemu sebanyak 16 kali, di mana 8 kali dimenangkan oleh Bodo Glimt, 2 kali dimenangkan oleh Hamkam, dan 6 kali berakhir imbang. Kemenangan tertinggi Bodo Glimt melawan Hamkam 6-1, sedangkan kemenangan tertinggi dari Hamkam melawan Bodo Glimt yaitu 2-0, dengan rata-rata gol per pertandingan dari Bodo Glimt 1,81, sedangkan dari Hamkam 0,94. Di sini jelas Bodo Glimt lebih produktif dalam mencetak gol John. Untuk 6 pertandingan terakhir dari Bodo Glimt, di mana mereka mampu mengemas 6 pertandingan terakhir dengan kemenangan, sedangkan dari kubu Hamkam mereka kalah 2 kali, seri 1 kali, dan menang 3 kali. Ketika bermain di kandang, Bodo Glimt tidak pernah kalah dari Hamkam di 7 pertandingan terakhirnya John. Bodo Glimt rekor kandang musim ini, di mana mereka menang 4 kali, seri 1 kali, dan belum pernah kalah. Dan rekor tandang dari Hamkam musim ini cukup buruk John, di mana mereka belum pernah menang, belum pernah seri, dan mengalami 4 kekalahan di 6 pertemuan terakhir dari kedua tim John. Di sini Bodo Glimt menang 3 kali, Hamkam belum pernah menang, dan 3 kali berakhir imbang. Di sini John Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Bodo Glimt 50%, sedangkan untuk Hamkam 12,5%, dan untuk serinya 37,5%. Jadi John, di sini kemungkinan besar Bodo Glimt akan memenangkan pertandingan ini. Oke John, kita langsung menuju ke prediksinya. Dari head to head kedua tim, di sini jelas Bodo Glimt lebih diunggulkan di laga ini. Dan jika dilihat dari pasaran yang diberikan Bandot, di sini John, Bodo Glimt cukup berani memberikan fur paling rendah hanya 2 John. Jadi John, di laga ini aku yakin Bodo Glimt akan memenangkan pertandingan ini dengan minimal selisih 2-3 gol lebih. Untuk handicapnya sendiri John, di sini aku berani ambil di Bodo Glimt pur 2. Sedangkan untuk over undernya sendiri, di sini aku berani ambil di over 3,5. Prediksi skor dari aku John, di laga ini akan berakhir dengan 4-0 kemenangan untuk Bodo Glimt. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang ketiga, SK Brand melawan Lillestrøm. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/3/4 dan 1/4. Sedangkan untuk overrunnya sendiri, di sini Bandot memberikan pasaran 3/2/3/4 dan 3/4. Oke John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Di Eliteserien ronde 10, SK Brand akan menjamu Lillestrøm, di mana SK Brand saat ini berada di peringkat 2 dengan 20 poin, sedangkan Lillestrøm berada di peringkat 5 dengan 16 poin. Kondisi tim saat ini, SK Brand 100% fit, sedangkan Lillestrøm 42% fit. Kedua tim telah bertemu sebanyak 45 kali, di mana 18 kali dimenangkan oleh SK Brand, 17 kali dimenangkan oleh Lillestrøm, dan 10 kali berakhir imbang. Kemenangan tertinggi SK Brand melawan Lillestrøm yaitu 5-1, sedangkan kemenangan tertinggi dari Lillestrøm melawan SK Brand 5-1 juga John. Dengan rata-rata gol per pertandingan dari SK Brand 1,71, sedangkan dari Lillestrøm 1,53. Di sini John, SK Brand sedikit lebih produktif saat mencetak gol dibanding Lillestrøm. Di 6 pertandingan terakhir dari SK Brand, di mana mereka mampu menang sebanyak 6 kali John. Sedangkan dari kubu Lillestrøm, mereka mengalami 3 kali kekalahan, 1 kali seri, dan 2 kali menang. Ketika bermain di kandang, SK Brand tidak pernah kalah di 4 pertemuan terakhir melawan Lillestrøm. SK Brand rekor kandang musim ini, mereka menang 4 kali, seri 1 kali, dan belum pernah kalah. Brandvin merupakan top skor dari SK Brand yang telah mencetak 9 gol, dan Akor Adam merupakan top skor dari Lillestrøm yang telah mencetak 10 gol.
di 6 pertemuan terakhir dari kedua tim John. Di sini John, SK Brand menang 4 kali, Lillestrøm belum pernah menang dan 2 kali berakhir imbang. Di sini John, Bandot memberikan persentase kemenangan untuk SK Brand 50%, sedangkan untuk Lillestrøm 30% dan untuk serinya John 20%. Oke John, kita langsung menuju ke prediksinya. Dari head to head kedua tim di sini jelas SK Brand lebih unggul dibanding Lillestrøm, dan dilihat dari 6 pertemuan terakhir dari kedua tim. 4 kali SK Brand menjamu Lillestrøm di kandang. Di sini SK Brand menang 2 kali dan seri 2 kali juga John di pertemuan terakhir kedua tim, di mana John SK Brand mampu menumbangkan Lillestrøm di kandang dengan skor 2-0. Jadi John, di laga ini aku yakin SK Brand akan memenangkan pertandingan ini dengan minimal selisih 2 gol John. Untuk handicapnya sendiri, di sini aku berani ambil di SK Brand PUR 1. Jika Jonku ingin bermain sedikit lebih aman, ambil di PUR 3/4. Sedangkan untuk over undernya sendiri John, di sini aku berani ambil di over 2 3/4. Prediksi skor dari aku di laga ini John akan berakhir dengan 2-1 kemenangan untuk SK Brand. Oke John, kita langsung menuju ke pertandingan yang terakhir, Twente melawan Spartak Rotterdam. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/4, 1/2 dan 1. Sedangkan untuk over undernya sendiri, di sini Bandot memberikan pasaran 3, 2 3/4 dan 3/4. Oke John, kita langsung menuju ke statistik dari kedua tim. Playoff Liga Eredivisie babak final, Twente melawan Spartak Rotterdam, di mana Twente saat ini berada di peringkat 5 dengan 64 poin. Sedangkan Spartak Rotterdam berada di peringkat 6 dengan 59 poin. Kondisi tim saat ini, Twente 92% fit, sedangkan Spartak Rotterdam 67% fit. Kedua tim telah bertemu sebanyak 45 kali, di mana 23 kali dimenangkan oleh Twente, 11 kali dimenangkan oleh Spartak Rotterdam, dan 11 kali berakhir imbang. Kemenangan tertinggi dari Twente melawan Spartak Rotterdam 4-0, sedangkan kemenangan tertinggi dari Spartak Rotterdam melawan Twente yaitu 5-1. Dengan rata-rata gol per pertandingan dari Twente 1,73, sedangkan dari Spartak Rotterdam 1,24. Di sini John membawa Twente sedikit lebih unggul produktivitas gol dibanding Spartak Rotterdam. Di 6 pertandingan terakhir dari Twente, di mana mereka seri 1 kali dan menang 5 kali, sedangkan dari Spartak Rotterdam mereka kalah 1 kali, seri 2 kali dan menang 3 kali. Ketika bermain di kandang, Twente tidak pernah kalah di 3 pertandingan terakhir melawan Spartak Rotterdam. Twente tidak pernah kalah di 8 pertandingan terakhirnya John. Dan di leg yang pertama John, di sini John, Twente berhasil menahan Spartak Rotterdam di kandangnya dengan skor 1-1. Jadi John, di laga ini Twente mempunyai peluang besar untuk menang John, karena John mereka diunggulkan di gol away-nya John untuk 6 pertemuan terakhir dari kedua tim. Di sini John, Twente menang 3 kali, Spartak Rotterdam belum pernah menang dan 3 kali berakhir imbang. Di sini John, Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Twente 50%, sedangkan untuk Spartak Rotterdam 26,67%. Dan untuk serinya John 23,33%. Oke John, kita langsung menuju ke prediksinya. Dilihat dari performa saat ini John, Twente lebih unggul dibanding Spartak Rotterdam. Dan di sini John, Twente cukup berani memberikan PUR paling rendah yaitu 1. Apalagi John, di sini Twente diunggulkan bermain di kandang. Jadi John,
Aku yakin Twente akan memenangkan pertandingan ini dengan minimal selisih 2 gol lebih. Untuk handicapnya sendiri John, di sini John aku berani ambil di Twente pur 1/4. Sedangkan untuk over undernya sendiri John, di sini aku ambil di over 3. Prediksi skor dari aku John di laga ini akan berakhir dengan 3-1 kemenangan untuk Twente. Oke John, itulah tadi 4 prediksi dari aku. Apabila John setuju dengan prediksiku, boleh John bungkus. Dan apabila John kurang setuju dengan prediksiku, boleh John skip. Karena di sini John, aku tidak pernah memaksakan kepada John semuanya untuk selalu ikut prediksi dari aku. Yang terpenting, utamakanlah feeling dan prediksi dari John terlebih dahulu. Sebelum aku pamit John, di sini aku selalu mengingatkan kepada John semuanya untuk selalu mensupport channelku dengan cara like, komen, dan subscribe. Tujuannya agar aku lebih semangat lagi John dalam memberikan prediksi untuk John semuanya. Dan jangan lupa John, nyalakanlah tombol notifikasinya agar John tidak tertinggal seputar informasi prediksi dari aku. Sekedar info, apabila John ingin bergabung di grup WhatsAppku, John tinggal chat nomor yang ada di kolom komentar paling atas. Di situ gratis John, tanpa dipungut biaya spesial pun. Setiap hari aku berbagi prediksi mulai dari mix parlay, single bet, dan bola jala. Oke John, cukup sekian prediksi hari ini dari aku. Sampai bertemu di prediksi yang akan datang. Oke John, aku pamit undur diri dan salam Naga Odds. See you next time John.